Itu daripada kita mau cek dokter itu pakai biaya itu sebetulnya Mas Eka itu berapa sekali ngecek ini. Nah, itu datang di halqa zikir sebenarnya tanpa biaya sebenarnya. Ya, apa yang kita peroleh kemanfaatannya secara tidak langsung hidup kan kita punya sel kita ini. Ya, aura secara rohani kita menjadi bersih. Ya, jantung kita ada di Jakarta Bilahari. Pak Sumali namanya itu seorang tentara ya. Itu hari-hari, minggu-minggu dia cuci darah itu. Nah setelah diajak ikut jahar sama Mas Muji di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak pembina, kepada penasehat, kepada para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, wabil khusus kepada Sahibul Bait, singkatnya kepada hadirin hadirat jemaah. Syukur kepada Allah mengikuti atau memenuhi undangan salah satu jemaah kita untuk menyelamatkan atau mensyukuri daripada karunia Allah yang Allah berikan kepada kita yang berupa umur yang lain-lainnya, sehingga termasuk orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah sehingga akan ditambah rahmat dan karunia Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian kita tak lupa juga menyampaikan salawat dan salam ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atas bimbingannya, syafaatnya, dan moga-moga juga kita dapat mengikutinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah la haula wa la quwata illa billah. Pada malam ini sebenarnya adalah malam agak sedikit letih ya. Malam agak sedikit lemas karena baru saja kita balik dari Surabaya, mengunjungi salah satu daripada jamaah kita yang ada di Surabaya. Surabaya ya karena di mana ada kepentingan khusus ya bersama Pak Sekjen, Bapak Ketum ya. Ini tanpa kita rancang sebelum-sebelumnya supaya tidak tanya apa seperti itu. Ya memang sepertilah itu adalah kita bertujuan bukan untuk tujuan-tujuan politik dan sebagainya. Memang adalah sebuah hazanah ya kebaikan untuk kita semua, dan memang situasi yang sangat penting kita datangi, kita kunjungi. Semoga ya mereka ada keberkahan ya
diberikan sebuah solusi dari segala urusan-urusan yang sangat berat dan sangat genting. Dan juga bentuk persaudaraan yang antara jamaah, bentuk daripada ya, emosional kita, artinya ada kepedulian di situ sehingga kita saling bahu-bahu, saling tolong-menolong dalam persoalan apapun sebenarnya. Dan sini disitulah sehingga ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan dan kita tidak saling tolong-menolong dalam kejelekan atau kejahatan. Itu akan merugikan kita. Dan kemudian adalah merupakan satu silaturahim ya. Silaturahim ini itu banyak ya. Bisa jadi nambah rezeki, bisa kita dipanjangkan umur, bisa diberikan jalan keluar soal obat penawar itu ada di situ. Itu banyaklah manfaat-manfaat daripada silaturahim sendiri. Dan terlebih-lebih kita di situ kita adakan zikir ya, zikir yang begitu menggelegar, zikir yang begitu berkepanjangan ya. Ini selama ini kita belum lakukan, kita lakukan di situ. Itu adalah kondisional ya. Zikir ini kondisional. Lihat situasi. Jadi bisa sebentar, bisa. Namun pada hakikatnya bahwa bagaimana zikir kita sampai itu sebenarnya ya. Sampai kepada tujuan. Zikir ini ada tujuan untuk liqa rabbih. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang banyak itu melebihi daripada hitungan tiga banyak itu sebenarnya. 1, 2 belum, lebih dari 3 tuh sudah termasuk banyak. Apalagi kalau kita pahami zikir secara kerohanian itu yang tidak terbatas. Zikir yang 24 jam. Kalau dihitung itu berapa ribu itu. Nah, ini ya. Itulah pentingnya kita ya memahami arti zikir. Yang zikir yang di sini yang pelajari adalah zikir yang di qalbu, zikir syir, zikir rahasia, zikir batin. Dan itulah yang Allah rahasiakan di dalam diri manusia itu sendiri. Betulnya menjadi amalan manusia. Karena Allah sendiri meletakkan di dalamnya. Dan tinggal kita mengikuti, kita amalkan. Itu yang sebenarnya. Itulah yang kita dibimbing. Waskuruhu ma'hadakum wa in kuntum qabla min ad-dalil. Zikir sebagaimana yang ditunjukkan. Karena sebelum kamu tunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Karena kita tidak tahu tempatnya, letaknya zikir itu di mana. Di situ sebenarnya zikir yang 24 itu mengikuti getaran jantung kita. Itulah yang menjadi sebenarnya aura kita itu menjadi cerah ya, menjadi tenang, menjadi lebih luas sungguhnya. Itu obat sebenarnya. Itu daripada kita mau cek dokter itu pakai biaya itu sebetulnya Mas Eka itu berapa sekali ngecek ini. Itu datang di halqa zikir sebenarnya tanpa biaya sebenarnya. Ya. Apa yang kita peroleh kemanfaatannya secara tidak langsung hidup kan kita punya sel kita ini ya, aura secara rohani kita menjadi bersih ya, jantung kita ada di Jakarta bila hari Pak Sumali namanya itu seorang tentara ya, itu hari-hari minggu-minggu dia cuci darah itu. Nah setelah diajak ikut jahar sama Mas Muji di situ berhenti deh karena itulah sendiri wajib atas kamu zikir karena zikir nur bagimu cahaya. Itu baru di dunia itu, apalagi nanti kita di alam barzah. Alam ruh itu sangat dibutuhkan karena tidak ada lagi pertemanan di situ. Tidak lagi ada amalia joliyah. Ada yang mentransfer kita, yaitu syafaat. Kalau enggak ya enggak ada, ya segitu-gitu aja kan gitu. Nah itulah penting kita punya komunitas seperti ini. Syafaat ibu, syafaat bapak, sirkulasi itu intinya kan sampai akhir hayat kita. Nah, itu sebenarnya. Dan itulah yang menjadi pesan-pesan daripada almarhum kita dipesankan supaya
anak yang masih hidup itu supaya bukan dia rajin-rajin yang lain, karena zikir itu yang dapat dia dapatkan, ya, dia dapat manfaatnya bagi dia kan sebenarnya. Itu yang sungguhnya yang terjadi, yaitu sehingga mereka memperoleh suasana yang indah, yang damai, bahkan diperluas alam barzahnya, luas mentang-mentang itu kemudian bercahaya seterang cahaya di siang hari daripada itu. Itu sebenarnya itu dampak daripada sini. Yang real saja ketika orang yang nazar itu kan dibimbing dengan zikir, dituntun dengan zikir. Maka ketika orang itu mengakhiri hayat dengan zikir, apa pimpinannya? Mereka itu masuk surga luar biasa enggak? Tapi itu kan enggak mudah, enggak gampang. Itu keinginan kita, itu maunya kita. Tapi kita tidak membiasakan, tidak mengilmukan, tidak kita amalkan zikir itu sendiri. Mana bisa ya, enggak bisa kita begitu kita mau mati baru kita mau zikir. Itu orang menang ini kan latihannya baru jadi pemenang. Apapun dia, siapapun dia. Begitu juga seorang dokter juga praktik berkali-kali baru punya hasil yang baik. Begitu praktis sekali langsung langsung dia coba, ya bahaya, bisa jadi jebol orang nanti kan. Itulah perumpamaannya kan. Itu sebabnya wassabar. Barang siapa membiasakan dirinya maka akan jadi terbiasa. Itu baik lisan kita, baik pendengaran kita, lebih-lebih kalbu kita. Nah ini hati kita, batin, supaya batin itu bergetar, bukan lisannya bergetar. Orang beriman ya ketika disebut nama Allah bergetarlah hati. Dan getaran itu dari zikir. Apabila disebut nama Allah itu Allah. Itu ada di situ sebenarnya. Itu harus diaktifkan supaya dia ada nur, ada cahaya di dalamnya. Dan itu sebagai pedoman bagi kita ya. Manittaba ridwanuhu subulus salam. Allah memberikan hidayah nur kepada siapa yang mengikutinya. Wa yukhrijuhu minaz zulumati ila nur. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Ketemu yang terang itu sebenarnya sebagaimana yang kita ditunjukkan. Tinggal ikuti itu aja sebenarnya. Jangan kita kurangi ya. Itu sebenarnya itu dalam menjalankan ibadah, dalam sholat, dalam zikir, dalam sirah, semuanya. Karena itu ada dari Allah, milik Allah yang Allah peruntukkan kepada hambanya. Maka hamba-hamba itu ada satu ketimpangan daripada kekosongan dalam hatinya dalam ibadah hanya mengandalkan kaulil pelinya aja. Kalau enggak ada. Kalau seperti itu apa pernyataan Allah dalam Al-Quran? Kami jadikan amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu. Karena mereka datang bergegas untuk memenuhi panggilan Allah dan mengangkat kepala dan mata yang tidak berkedip namun kosong. Bayangkan itu pernyataan Allah dalam Al-Quran dan surah Ibrahim. Itu mereka percaya, silakan dah. Masalah yang penting kita jelaskan tentang begitu pentingnya tentang kalbu itu, jangan sampai kosong. Itulah yang harus kita bangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Semuanya bisa jadi bagus ya. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.